Oke dek, ini Miss mau bahas yang record Zoom kemarin ya. Jadi ini bahas USM 2016. Kita mulai dari nomor 16 deh ya. Jadi nomor 16 itu tentang GLBB, dimana di soal diketahuin A-nya sama dengan 3. Dia bergerak dari keadaan diam, berarti V awalnya 0. Terus yang ditanya V pada detik ke-6 dan jarak pada detik ke-6 pada saat waktunya 6 second. Nah, pakai rumus yang mana? Rumus GLBB itu ada 3 deh ya. Salah satunya ada yang V awal ditambah A kali T. Ini kan yang ditanyakan V pada detik ke-6, berarti tinggal dimasukin aja. V awalnya 0 ditambah A-nya 3, T-nya 6. Berarti hasilnya 18 meter per second. Terus untuk S-nya, jarak pada detik ke-6 itu tinggal pakai rumus yang jarak. V awal kali T ditambah setengah AT pangkat 2. Tinggal dimasukin V awalnya 0 kali 6 ditambah setengah A-nya 3 kali 6 pangkat 2. Ini 0 setengah kali 36 kali 3. Coret 18 kali 3 hasilnya 54 meter. Jadi jawabannya 18 dan 54 meter. D. Saya. Terus nomor 17. Nomor 17 itu tentang ini, Dek. Tentang gaya. Jadi gaya di sini ada dua balok ya. Nah, ini namanya balok 2 yang di atas bidang miring. Yang di sini namanya balok 1. Nah, dimana balok 2-nya 2 kilo, balok 1-nya 1 kilo. Terus ini T, ini T. Nah, kita suruh nyari T deh, tegangan tali. Sebelumnya kita harus gambar gaya. Gambar gaya di sini dia ada gaya berat balok 1. Terus di sini dia ada gaya berat balok 2, di mana terhadap bidang miring dia diproyeksikan menjadi W2 sin theta. Di sini menjadi W2 cos theta. Nah, untuk cari percepatan, jadi langkah pertama kita harus cari dulu percepatannya dengan rumus gaya berat yang di sini. Karena di sini kita pakai gaya yang berpengaruh di gerak, jadi cuma ada W2 sin theta sama W1. Untuk tegangan tali dia saling menghilangkan. Berarti W1 berhubung W1 lebih berat daripada W2 sin theta, yang di sini ini salah ya, ini 1 kilo, yang di sini 2 kilo kebalik. Jadi ini M1-nya lebih besar daripada M2, berarti dia arah percepatannya menuju sini, menuju ke M1. Berarti cara nyari A-nya sama dengan W2 sin theta dikurangin sama W1 per M total. Jadi untuk cari tegangan tali itu langkah pertama kita cari A dulu. Nah, W2 itu rumusnya apa? M2 kali G. Terus sinnya sudutnya 53. Berarti sin 53 dikurangi M1 kali G per M2 tambah M1. M2 nya 1 kilo, G nya 10. Sin 53 itu sin demi ya. Di depan 53 itu ada 4, jadi 4/5.
Itu sudut istimewa di trigono ya. Nah, M1 nya tadi ada 2 kali 10 per 1 tambah 2. Nah, ini coret jadi 2. Ini bisa kebalik deh ya, jadi ini yang lebih berat dikurangi lebih ringan. Jadi W1 nya plus yang itunya yang min. Jadi 20 dikurangi 8 per 3. Jadi ini yang 8, ini yang plus kan, jadi 20 kurangi 8 bagi 3 hasilnya 12 per 3, itu hasilnya 4. Terus kita kan udah ketemu A nya 4 ya. Habis itu kita mau cari tegangan tali. Tegangan tali itu caranya di crop aja yang bagian sini. Di crop ya. Jadi kalau di crop kita gambar ulang yang di balok 1 tadi. Di sini ada W1, di sini ada T. Tadi percepatannya kan menuju W1 ya. Jadi rumusnya sigma F sama dengan M1 kali A. Sigma F di sini berarti W1-nya yang positif karena searah dengan A, T-nya negatif. Tinggal dimasukin ya. W1 tuh M1 kali G. M-nya tadi 2 kali 10 dikurangi T yang ditanya. Ini 2 kali 4. Ini 8, 20 min T. T-nya pindah ke kanan jadi 20 min 8 hasilnya 12. Oke, berarti T-nya 12 Newton. Bisa ya? Jawabannya C. Next, kita ke soal nomor 18. Sebuah benda berrotasi dengan momen inersia, berarti I ya. 2,5 kali 10 pangkat min 3 dengan kecepatan sudut awal berarti 5 radian per second. Kecepatan sudut itu disimbolkan huruf W0 atau omega. Terus agar benda itu berhenti dalam waktu 2,5 second, berarti waktunya 2,5 second. Yang ditanya momen gaya. Momen gaya itu tau. Nah, rumus momen gaya itu rumusnya I kali alfa, dimana I nya udah ada di soal, berarti kita tinggal cari alfa. Cari alfa tuh rumusnya ini pakai gerak melingkar ya. Jadi gerak melingkar itu mirip kayak GLBB, tinggal V nya diubah jadi omega atau jadi W. Tadi kan ada kan di GLB rumusnya VT sama dengan V awal kali percepatan dikali sama T. Kalau di gerak melingkar berarti V-nya berubah jadi omega T sama dengan omega awal ditambah percepatan sudut atau alfa dikali T. Kita mau cari alfa, jadi WT-nya itu 0. Dari mana 0? Karena di soal ada tulisan berhenti, untuk berhenti, jadi W akhirnya 0. Jadi 0 sama dengan 5 plus alfa kali 2,5. Pindah ke kiri jadi min 5, alfa 2,5. Berarti alfanya min 5 dibagi 2,5, hasilnya min 2. Berarti alfanya min 2. Untuk cari tau, itu rumusnya I kali alfa, dimana I nya udah ada 2,5 kali 10 pangkat min 3 kali alfanya min 2 ya. Hasilnya tetap positif ya, jadi 5 kali 10 pangkat min 3. Itu jawabannya deh. Satuannya Newton meter. Oke, itu ya. Jadi kita cari dulu alfanya, baru dimasukin ke rumus momen gaya yang I kali alfa. Insyaallah bisa dipahamin deh ya. Ini pakai rumus gerak melingkar. Next, kita ke soal nomor 19. Itu soalnya
sebuah gaya, jadi ada gaya ya, 5i plus 2j melakukan usaha dengan titik ungkapnya berpindah menurut R. Jadi ada gaya, ada jarak, terus yang usahanya itu 30 joule, maka nilai A nya berapa. Jadi kita tulis dulu. Jadi diketahuin gayanya dalam bentuk vektor 5i plus 2j Newton, terus R nya sama dengan 2i plus A, terus usaha rumusnya 30 joule. Nah, rumus usaha itu gaya kali jarak. Jadi 5i plus 2j tinggal dikali aja sama 2i plus A, sama dengan hasilnya itu 30. Nah, terus gimana ini ngalinya? Ini I sama I dikali, yang J sama J dikali. Jadi 5i kali 2i itu hasilnya 10, 2j kali A itu hasilnya 2A. Nah, 10 nya pindah ke kiri, jadi 30 kurangi 10 sama dengan 2A. 30 kurangi 10, 20. Nah, jadi 10. Bisa kan? Jadi ini ngaliinnya langsung aja, terus di sini tandanya plus bukan kali ya. Next deh, nomor 20. Biarin videonya nggak terlalu besar ya, jadi kita next aja. Nanti misalnya ada yang masih bingung, bisa secara individu chat miss apa yang masih kurang mengerti. Yang 20 itu tentang hukum Kepler, di mana rumus hukum Kepler itu yang T2 per T1 pangkat 2 sama dengan R2 per R1 pangkat 3. Jadi di sini ada dua buah planet P dan Q mengorbit matahari. Apabila perbandingan jarak planet P dan Q itu 4:9, periode planet P nya itu 24, yang ditanya periode planet Q. Berarti TQ yang ditanya ya, periode itu T, kalau R itu jaraknya. Jadi yang ditanya TQ per TP sama dengan RQ per RP. Nah, di sini TQ kan yang ditanya, TP-nya tadi 24 hari. Terus RQ itu perbandingan yang Q itu kan P banding Q kan perbandingan 9. Jadi 4 punya P, Q punya 9. Berarti 9 per 4. Nah, ini cara ngerjainnya. Ini kan pangkat 2 ya. Jadi pangkat 2-nya itu dihilangkan dengan cara akarkan yang sebelah kanan. Dengan mengakarkan yang di sebelah kanan, berarti di sini pangkat 2-nya hilang. Terus baru dipangkatin 3. Jadi ini akar 9 itu 3, akar 4 itu 2, pangkat 3. Jadi TQ per 24. Berarti 3 pangkat 3 itu 27, 2 pangkat 3 itu 8. Nah, 24 nya pindah ke kanan. Jadi 24 coret sama 8 itu 3. 27 kali 3, 81 hari. Saya terus yang nomor 21. Nomor 21 itu tentang variabel deh ya. Jadi emang agak nggak rumit sih, cuman emang agak panjang aja jawabnya. Jadi dia itu kayak ada sebuah balok itu di atas lantai, dimana dia akan dihantam oleh si bandul ini dari ketinggian H. Bandul itu punya massa M, yang baloknya punya massa M kecil. Jadi nanti dia ngantam si balok ini, dan balok ini sama si bandulnya bergerak bareng-bareng sampai ketinggian H. Nah, waktu ketinggian H ini yang ditanya ketinggian H di sini tuh berapa gitu. Nah, kita pakai dulu hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum, dimana rumusnya yang berhubung di sini geraknya bareng-bareng bandul sama si balok.
Jadi itu kekekalan momentum tidak lenting sama sekali. Jadi rumusnya M1 kali V1 ditambah M2 kali V2 sama dengan M1 tambah M2 kali V setelah tumbukan. M1 nya Miss anggap punya bandul ya, jadi M besar. V1 nya tuh yang punya bandul ditambah M2 itu punya balok, jadi M kecil. V2 yang punya balok itu berhubung dia diam di tempat, jadi awalnya dia tuh 0 kecepatannya. Terus ini M1 punya bandul M, M2 punyanya si balok, jadi M kecil kali V aksen. Nah ini 0 kan. Nah V1 di sini berhubung dia tuh bergerak dari ketinggian, jadi V1 di situ itu bernilai akar 2GH, sama ya, karena dia itu ada ketinggian, jadi dihubungkan sama rumus ketinggian yaitu akar 2GH. Jadi M akar 2GH, M plus M. Nah jadi kita cari kecepatan setelah tumbukan itu nilainya M akar 2GH per M besar plus M. Nah untuk selanjutnya kita pakai rumus hukum kekekalan energi potensial, hukum kekekalan energi, jadi dia itu dimulai dari titik yang ini waktu bergerak sampai ke titik kedua waktu dia mencapai ketinggian, jadi posisi 1 sama posisi 2. Yang rumusnya energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Energi mekanik 1 itu di posisi sini waktu si bandul mau menghantam si balok, itu dia punya energi potensial 1 dan EK 1. Terus di posisi yang kedua tuh energi potensial 2 plus EK 2, dimana energi potensial yang 1 itu berhubung dia posisinya paling rendah atau nggak ada ketinggian, jadi 0 ditambah EK 1 sama dengan energi potensial 2 maksimal kan, karena paling tinggi berarti EK-nya 0. Jadi rumusnya di sini MGH yang dicari itu, karena rumus EP itu MGH, di sini setengah MV aksen pangkat 2, V yang setelah tumbukan tadi. Yang kita ketemuin itu masukin ke V sini. Ini M-nya kita coret dulu, jadi biarin rapi dulu. Jadi ini hilang M di sini. Nah, tinggal yang jadi V aksennya kita masukin deh, jadi setengah M per akar 2GH pangkat 2 sama dengan GH. Nah waktu dipangkatin 2 ini, yang ini Miss keluarin aja, jadi dia hilang akarnya. Jadi setengah M, jadi Miss keluarin. Yang ini biarlah dipangkatin itu, waktu dia dikeluarin berarti kan udah dipangkatin 2, berarti tinggal akar 2GH. Nah ini hanya bisa, G-nya bisa dicoret, terus ini 2-nya bisa dicoret sama 2 bawah, jadi jawabannya tinggal ini sama yang H ini, berarti M per M plus M pangkat 2 kali H sama dengan H kecil. Oke, jadi kayak gitu deh caranya. Itu jawabannya jadinya B. Kok B? C. Oke, kalau masih ada yang bingung bisa ini ya, bisa japri ke Miss. Kita next deh ya, biarin mempersingkat videonya, karena nanti kalau kelamaan takutnya kalian lama juga bukanya kan, jadi lebih baik singkat dan jelas. 22. Suatu gelombang berjalan melalui titik A dan B berjarak 8 cm, berarti X-nya 8 cm. Pada saat T-nya 0, simpangan gelombangnya 0. Jika panjang gelombang berarti lambdanya 12 dan amplitudenya 4, berarti A-nya 4. Maka simpangan titik B pada saat fase jadi fase A-nya nilainya 3pi/2.
yang ditanya simpangan di saat posisi itu. Berarti dia tuh kayak bergerak dari A ke B kan, kayak gini ya ibaratnya ya, sampai ke titik B. Nah yang ditanya itu pada saat fase A itu 3pi/2, YB nya itu berapa. Nah dia tuh ada persamaan gelombang yang rumusnya itu 2pi, ini ada rumusnya ya, A sin 2pi T/T min X per lambda. Nah ini 2pi nya masukin ke sana, jadinya rumusnya A sin 2pi T/T besar dikurangi 2pi X per lambda. Nah yang ditanya itu simpangan pada saat fase itu yang ini dek, jadi 2pi kali T/T itu namanya fase. Jadi fase yang ini tuh udah diketahui semua, yang nilainya 3pi/2, jadi kita tinggal ngubah aja, yang ini berubah jadi 3pi/2, dimana A nya itu di soal udah ada 4, jadi 4 sin 3pi/2 dikurangi 2pi, X nya 8 per lambdanya 12. Nah tinggal dihitung aja deh. Jadi pi itu nilainya sama aja kayak 180. Berarti 180. Jadi 4 sin 3 kali 180/2 dikurangi 2 kali 180. Ini diperkecil aja ya. Jadi bagi 4 itu 2, bagi 4 itu 3. Jadi 2/3. Nah ini coret aja, 180 bagi 2 90, 180 bagi 3 60. 4 sin 3 kali 90 270 dikurangi 2 kali 60 120 kali 2 jadi 240. Jadi hasilnya 4 sin 30. Jadi sin 30 itu setengah kali 4. Jadi jawabannya 2 cm. Oke, seperti itu ya. Jadi 3pi/2 itu nilai fase yang di sini semuanya itu berubah jadi ini. Ada ya jawabannya ya. Next, kemarin nomor 23 miss skip. Kenapa? Karena emang takannya tuh nanti mah tambah puyeng deh, karena itu terlalu itu juga. Jadi miss ke yang muda-muda dulu, yang enak di otak, ke 24 ya. Jadi 24 itu tentang energi potensial. Kok energi potensial sih? Potensial listrik maksudnya. Jadi potensial listrik itu rumusnya V. Potensial listrik itu sebenarnya V yang rumusnya kaki robek. Nah cara nyari jumlah V itu dia tinggal totalin aja kayak skalar biasa. Nanti jenis muatannya tinggal diinput. Kayak di situ kan soalnya kan ada P, ada titik P, dimana di sini tuh ada 2 Q1 per ini Q2. Nah yang ditanya itu potensial total di titik P. Jadi itu tinggal dijumlahin aja V1 sama V2. V1 nya itu berarti kaki 1 per jaraknya tuh di soal ini ada jarak ke sini, jarak muatan ke titik P itu dia 5 cm, di sini juga sama 5 cm. Jadi di sini ditambah kaki 2 per R. Jadi Q1 nya itu senilai plus 2,5 kali 10 pangkat min 8, Q2 nya min 2,5 kali 10 pangkat min 8. Jadi sama aja ya, mereka ini jaraknya sama, K-nya sama, bedanya cuma Q1 nya plus, Q2 nya min, besarnya sama. Jadi K, jadi diinput deh ya plusnya, jadi plus itu ditambah K min. Nah berhubung nilai Q2 sama Q1 jadi itu saling menghabiskan, karena di sini minnya, ini plusnya, jadi 0.
Jadi nggak usah dimasukin. Kalau misalnya dia itu nilainya sama, satunya plus satunya min, berarti saling menghabiskan, jawabannya 0. Oke. Kalau masih ada yang bingung bisa japri ya. 25 dek. Jadi di sini soalnya sebab akibat. Biasanya kalau di USM Unsri itu ada ya sebab akibat. Yang nomor 25 itu pada saat bola ditendang, penjaga gawang dengan sudut alfa mencapai titik tertinggi, kecepatan bola adalah 0. Itu pernyataannya, sebabnya pada saat mencapai titik tertinggi potensialnya maksimal. Jadi parabola ya. Parabola itu kalau misalnya dia ditendang dengan sudut elevasi, pada saat titik tertinggi ini kecepatannya itu kecepatan yang 0 tuh kecepatan disembunyi deh, dia 0 karena nggak bisa maksimal lagi. Tapi kalau di X itu dia masih ada kecepatan. Jadi kalau kecepatan total parabolanya itu bukan 0, tapi masih ada nilai yang dari Vx nya, karena Vx nya kan bukan 0. Kalau Vy nya 0 tapi Vx nya bukan 0 kan berarti masih ada kecepatan. Jadi kecepatan parabola di titik tertinggi itu sebesar Vx nya. Yang 0 tuh kecepatan disembunyi. Berarti pernyataannya salah. Terus jawaban sebabnya pada saat mencapai titik tertinggi potensialnya maksimal. Benar, karena EP itu kan rumusnya MGH. Kalau misalnya hanya maksimal ya otomatis potensialnya ikut maksimal. Jadi betul. Benar. Salah benar itu jawabannya D. Oke. Kita ke 26. Hasil pengukuran tegangan bolak-balik dengan voltmeter selalu lebih rendah dari tegangan maksimum. Jadi tegangan bolak-balik dengan voltmeter selalu lebih rendah daripada tegangan maksimum. Betul ya. Jadi tegangan yang terbaca di voltmeter itu tegangan efektif, di mana rumus tegangan efektif itu tegangan maksimum dibagi akar 2. Jadi otomatis tegangan maksimum itu lebih besar daripada tegangan efektif. Atau tegangan efektif itu lebih rendah daripada maksimum. Karena efektif itu nilainya V maksimum dibagi akar 2. Berarti jawaban pernyataan benar. Untuk sebab tegangan bolak-balik yang terbaca pada voltmeter adalah tegangan efektif. Betul. Jadi kalau yang terbaca di voltmeter itu tegangan efektif ya. Benar. Kalau tegangan maksimum itu yang terbaca di osiloskop kalau nggak salah ya. Pokoknya bukan voltmeter. Kalau voltmeter itu tegangan efektif. Oke deh, 27. Suatu inti radioaktif memancarkan partikel beta tidak mengalami perubahan nomor massa. Jadi partikel beta itu beta itu dia tidak bermassa karena dia atasnya 0, bawahnya itu min 1. Jadi kalau misalnya ada satu inti, dia memancarkan partikel beta, otomatis massa di sini nilainya tetap deh. Misalnya di sini 21, di sini 4. Berarti nanti kalau di sini 21, di sini juga 21 tambah 0, jadi jumlahnya harus sama. Jadi dia nggak mengalami perubahan ya. Pokoknya penjumlahan di sini sama di sini harus sama nilainya 21. Berhubung di sini 0, berarti di sini tetap 21. Kalau di sini 2 ya berarti di sini 19. Pokoknya totalnya harus sama kayak yang sebelum. Jadi tidak mengalami perubahan massa itu benar. Benar ya. Terus partikel beta tidak bermuatan. Salah ya, karena beta itu punya muatan, muatannya kan min 1 itu. Jadi dia punya muatan. Partikel beta itu tidak bermassa, tapi dia bermuatan. Jadi benar salah itu C. Oke, satu lagi kemarin ya sempat nyinggung nomor 28 sih. Tapi 28 itu sebenarnya kalian kerjakan sendiri karena itu lumayan banyak ya di USM. Jadi bisa kasih tahu rumusnya. Ini tuh cuman dari persamaan gelombang ini kalian suruh nyari amplitudonya berapa, frekuensi berapa gitu.
Jadi kalau persamaan gelombang itu dia punya konsep A sin, yang dekat X itu K, yang dekat T itu omega atau W. Jadi dari pernyataan ini kalian bisa tahu kan omeganya itu 4pi, K-nya itu 0,2pi. Amplitudenya 6. Amplitude paling mudah ya. Kalau untuk cari F pakai rumus omega. Omega itu rumusnya 2pi kali frekuensi. Dimana omeganya udah ada tuh sesuai urutannya 4pi. Jadi coret-coret 2. Jadi frekuensinya 2. Bisa kan? Terus habis itu tinggal yang panjang gelombang. Panjang gelombang itu pakai rumus yang K. Jadi K itu nilainya 2pi per lambda. Lambda itu panjang gelombang. Dimana K tadi ada ya di soal ya. Nilainya 0,2pi. Sesuai di persamaan itu udah terlihat jelas. Pokoknya K itu yang dekat sama X, 0,2pi. Nah, di sini 2pi per lambda. Pi-nya coret-coret, lambdanya pindah ke sana. Jadi 2 per 0,2. Hasilnya 1 per 0,1 atau 10. Jadi lambdanya 10. Bisa kan? Nah, terus 10 itu satunya senti ya. Berarti di situ ngomongnya 100 cm salah ya, harusnya 10 cm. 0,02, sorry deh, ini 0,02. Berarti benar ya, 0,02 berarti ini 0,01 berarti 100. Benar ya. Berarti 1 benar, 2 benar, 3 benar, tinggal 4. 4 perjalanan gelombang ke X positif. Jadi kalau di soal itu di sini plus, maksudnya itu tandanya plus, disitu kan ada tanda plus tuh, berarti itu ke arah X negatif ya. Jadi kalau dia tandanya plus berarti ke arah X negatif. Kalau dia tandanya min berarti ke arah X positif. Oke, berarti nomor 4 salah. Jawaban 1, 2, 3 apa ya? Nah, pokoknya jawaban yang benar 1, 2, 3. Oke dek, kemarin kita sampai nomor 28 aja. Jadi nomor 29, 30 itu belum bisa dicoba ya. Oke, Miss close dulu penjelasannya. Nanti yang nggak paham bisa japri.